Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita membahas homonimi, homofoni, dan homografi. Pengelompokan tersebut berdasarkan kesamaan nama tetapi beda makna. Marilah kita pahami apa homonimi itu. Homonimi adalah hubungan kata dengan kata yang lain yang sama ucapannya dan sama tulisannya, tetapi beda makna. Agar kita lebih paham terhadap konsep homonimi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tanggal 3, gigiku tanggal 3. Kata tanggal dalam contoh kalimat pertama adalah homonimi. Contoh berikutnya, saya mandi 2 kali sehari di kali dekat rumah saya. Kata kali dalam contoh kalimat yang kedua adalah homonimi. Contoh ketiga, orang itu tidak bisa berjalan karena bisa sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Kata bisa dalam contoh kalimat 3 merupakan homonimi. Kata tanggal 3, gigiku tanggal 3 merupakan kalimat yang mengandung homonim. Karena kata tanggal yang pertama dan kata tanggal yang kedua diucapkan sama dan dituliskan sama pula. Seperti ini. Tetapi maknanya berbeda. Tanggal yang pertama bermakna satuan waktu, yang kategorinya nomina atau kata benda. Sedangkan tanggal yang kedua bermakna lepas, yang kategorinya verba atau kata kerja. Oleh karena itu, kata tanggal yang pertama dan tanggal yang kedua ini merupakan homonim. Berikutnya, kata kali dalam contoh kalimat yang kedua, saya mandi 2 kali sehari di kali dekat rumah saya. Kata kali diucapkan sama. Tulisannya juga sama, yaitu sama-sama K-A-L-I. Tetapi maknanya berbeda. Kali yang pertama bermakna satuan pengulangan. Sedangkan kali yang kedua bermakna sungai atau bandar. Oleh karena itu, satuan bahasa yang bunyinya sama, tulisannya sama, tetapi maknanya berbeda, digolongkan sebagai homonimi. Oleh karena itu, kali dan kali dalam kalimat ini merupakan homonimi. Contoh yang kedua adalah kata bisa di dalam kalimat orang itu tidak bisa berjalan karena bisa sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Kata bisa yang pertama dan kata bisa yang kedua dalam kalimat ini tergolong homonimi karena ucapannya sama, tulisannya sama, tetapi maknanya berbeda. Nah, berdasarkan uraian tadi, status kata-kata yang homonim merupakan kata yang berbeda. Contoh dalam kalimat tanggal 3, gigiku tanggal 3, tanggal yang pertama merupakan nomina yang bermakna satuan waktu, dan kata yang kedua adalah verba yang bermakna lepas. Begitu juga kata kali yang pertama, kali yang kedua adalah kata yang berbeda. Dalam kalimat orang itu tidak bisa berjalan karena bisa sudah menjalar ke seluruh tubuh, bisa yang pertama dan bisa yang kedua juga merupakan kata yang berbeda. Berikutnya adalah tulisan itu terlihat buram ketika masih berupa buram. Buram yang pertama ini adalah adjektiva yang bermakna tidak jelas, dan buram yang kedua bermakna draft atau coret-coretan. Buram yang berkategori nomina
yang bermakna draft ini jelas berbeda dengan buram yang pertama. Oleh karena itu, kata buram dalam kalimat ini tergolong homonim. Homonim dikelompokkan menjadi dua, yaitu homonim penuh dan homonim sebagian. Homonim penuh itu diistilahkan dengan homonimi. Sedangkan homonim sebagian diistilahkan dengan homofoni dan homografi. Apakah homofoni ini? Homofoni tergolong homonimi yang sebagian atau homonimi tidak lengkap. Karena yang sama itu hanya sebagian saja. Homofoni berasal dari homo dan fon. Homo adalah sama, foni adalah bunyi. Jadi homofoni kata yang sama lafalnya atau sama bunyinya, tetapi tulisannya berbeda. Jadi hubungan homofoni adalah hubungan kata yang satu dengan kata yang lain, yang lafalnya sama, tetapi tulisannya berbeda, dan maknanya pun berbeda. Contoh kata-kata yang mempunyai hubungan homofoni, yaitu hubungan kesamaan dari segi bunyinya, tetapi penulisannya berbeda dan maknanya berbeda. Contoh, Bang Ridwan menyimpan uang di bank. Kata bank yang pertama dan kata bank yang kedua diucapkan sama, yaitu sama-sama bank. Tetapi bank yang pertama ditulis dengan B-A-N. Kata bank yang kedua dituliskan dengan B-A-N-K. Bank. Di samping itu, bank yang pertama mempunyai makna kakak, laki-laki. Sedangkan bank yang kedua dalam kalimat tersebut bermakna tempat menyimpan atau meminjam uang. Nah, inilah homonim yang tidak penuh yang disebut dengan homofon, yang sama hanya bunyinya, tetapi tulisannya dan maknanya berbeda. Contoh berikutnya adalah peternak itu memberikan satu keranjang rumput kepada sapinya sebelum dia pergi ke ranjang. Nah, keranjang pada satuan bahasa yang pertama ini bermakna tempat untuk menyimpan rumput. Sedangkan keranjang kedua, dia pergi ke ranjang bermakna tempat tidur. Inilah homofon, yang sama hanya bunyinya, keranjang, tetapi tulisannya berbeda. Untuk keranjang kedua, ke dan ranjang dipisahkan. Sedangkan untuk keranjang yang pertama, yang bermakna tempat untuk rumput, ke dan ranjang disatukan. Tulisannya berbeda, maknanya berbeda, hanya pengucapannya yang sama. Contoh homofoni berikutnya adalah dia memberi bantuan kepada orang yang menambal bantuan. Kata bantuan ini bunyinya sama, kata bantuan yang pertama dan bantuan yang kedua. Bantuan yang pertama ditulis dengan ban dan tuan serangkai, tak ada pemenggalannya. Sedangkan untuk bantuan yang kedua antara ban dan tuan dipisahkan. Di samping itu, yang sangat penting yang menandai bahwa homofoni merupakan kata yang berbeda adalah bantuan yang pertama ini bermakna pertolongan, sedangkan bantuan tidak bermakna pertolongan, tetapi ban milik tuan. Jadi homofoni adalah kata yang pengucapannya sama tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Oleh karena itu, kata-kata yang berhomofoni merupakan kata yang berbeda. Berikutnya adalah hubungan homoni tak penuh yang berupa homograf. Homograf berasal dari dua kata, yaitu homo dan graf. Homo artinya sama, graf artinya tulisan. Jadi homograf adalah yang sama hanya tulisannya, sedangkan pengucapannya berbeda dan maknanya berbeda. Contoh homograf. Pada saat apel, dia sering membawa apel. Kata apel dan apel dalam kalimat pertama ini tulisannya sama, homografnya sama tulisannya, tetapi maknanya berbeda.
apel yang pertama bermakna upacara. Apel dalam satuan bahasa kedua ini bermakna buah-buahan. Contoh homograf berikutnya adalah kata teras dan teras. Dalam kalimat, pejabat teras sedang berdiri di teras. Kata teras dan teras merupakan homograf. Karena dua kata ini yang sama hanya tulisannya, sedangkan pengucapannya berbeda dan maknanya berbeda. Dalam kalimat ini, tulisan yang pertama ini, T-E-R-A-S, dilafalkan teras, sedangkan pada satuan berikutnya, tulisan T-E-R-A-S dilafalkan teras. Jadi, yang sama hanya tulisan tetapi pengucapannya berbeda. Status kata yang homograf adalah merupakan kata yang berbeda. Yang pertama, bisa contoh saat apel. Apel ini ditulis A-P-E-L, membawa apel. Apel ini juga ditulis sama, yaitu A-P-E-L. Tetapi meskipun tulisannya sama tetapi maknanya berbeda dan tulisan berbeda, maka apel yang pertama merupakan kata kerja dan kata apel yang kedua merupakan nomina. Jelaslah dari kategorinya sudah kata yang berbeda. Satu, apel adalah berkunjung ke tempat perempuan, kemudian atau bermakna upacara, kemudian APEL yang kedua dalam kalimat membawa apel, maka APEL dilafalkan dengan apel. Jadi tulisannya sama, lafalnya berbeda, dan maknanya berbeda, maka kata-kata yang homograf merupakan kata yang berbeda. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang saya cintai, pemahaman tentang homofoni, homografi, dan homonimi penting karena bentuk-bentuk hubungan tersebut mempunyai kesamaan dalam namanya, entah itu penuh ataupun kesamaan sebagian saja, tetapi bentuk-bentuk yang sama pengucapan, sama penulisan, atau sama pengucapannya, tetapi berbeda maknanya. Hal ini perlu diketahui secara baik oleh penutur bahasa Indonesia, agar penutur bahasa Indonesia dapat berbahasa secara baik. Demikianlah uraian tentang relasi homofoni, homografi, dan homonimi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.